Ngabuburit Podcast. Halo Area Kampus, selamat datang di Radio Buduluhur Podcast Ngabuburit spesial Ramadan. Perkenalkan, nama gue Mosca dan gue kali ini gak sendirian nih, tapi gue ditemenin sama Yoga dan juga Najib. Hai, Halo. gimana nih kabarnya kalian? Apakah masih sehat-sehat atau ada yang sakit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah gue juga sehat nih. Sehat banget ini. Foto-foto. Sehat. By the way, episode kali ini kita bakal ngebahas evaluasi selama bulan Ramadan di tahun sebelumnya. Gitu. Betul Jadi, banget. gue mau nanya dulu nih sama kalian. Masih ingat nggak Ramadan tahun sebelumnya tuh puasanya ada yang batal apa enggak? Terus ibadahnya lancar atau enggak? Coba Musya dulu deh. Kalau gue sih udah pasti ada yang batal ya, soalnya kan gue perempuan nih. Oh iya juga Kalau ya. dalam sebulan pasti ada batalnya. Terus juga mungkin kalau tahun kemarin gue masih bisa ngumpul bareng keluarga, untuk puasanya ya. Tapi kali ini ada yang berbeda. Apa tuh yang Najib beda? gimana, Najib? Kalau tahun kemarin lebih lebih meriah. Nggak tahu ya tahun ini bakal meriah juga atau gimana. Belum dijalanin baru 1 hari. Mau jatuh. Masih ada 29 hari lagi ya. Iya, masih ada Iya, 29 betul. hari lagi. Kalau tahun kemarin gue lebih berkesannya pas lulusan SMK. Jadi waktu itu lagi pas puasa tiba-tiba kita wisuda dan kita bareng kan kita. Bertiga. Iya, bareng. Kita Langsung. bareng bertiga wisudanya. Terus gue bilang aku lagi. Ya itu sih yang paling gue ingat selama puasa yang kemarin. Ada yang batal nggak, Jip? Ya Kalau gimana lu kan ada nggak? kalau pas SMK kan ada godaan ada banyak. Nakal banget ya, nakal ya. Mungkin kali ini bakal full. Amin. Amin. Harus dong kok amin. Iya, Ini itu Ustazah wajib. Jadi ya. kita aminin aja. Mama Kecuali gue Denny. dapet gitu kan. Tapi suasana lebaran kalian kayak gimana sih untuk yang tahun lalu sama sekarang? Kan kita belum lebaran Kak, mohon maaf nih. Enggak, maksudnya kalau misalnya tahun ini lebarannya bakal kayak gimana? Prediksi kalian aja gitu. Oh. Biasanya tuh tahun ke tahun lebaran tuh sama aja. Gue main ke rumah nenek gue. Itu hari pertama lebaran gue ke rumah nenek gue dulu. Ketemu sama saudara-saudara. Makan. Foto-foto. Pasti kan wajib foto-foto. Ya benar. Gue juga hampir sama sih foto-foto terus ketemu keluarga juga dan tapi hal yang paling gak pernah beda setiap tahunnya dan prediksi gue nanti semoga enggak ya nih tahun ini. Gue sering dibilang kapan kurusan. Beratnya jadi gue tuh kayak gitu. Udah badan berat tambah berat. Oke, bebannya double ya, Kak? Bebannya double. Udah timpa lagi tuh. Berat. Gitu Tapi dah. semoga aja lebaran tahun ini Najib kurusan ya, jadi gak ada yang nanya lagi. Amin. Gak ada yang menghina lagi. Cuma kalau Mosya, suasana lebarannya pasti beda banget nih sama tahun sebelumnya. Beda banget. Iya. Karena gue kali ini merayakannya dengan keluarga baru. Tapi lumayan jauh sih dari tua. Karena kan orang tua Jakarta dan sekarang gue ada di Samarinda. Jadi kayak lumayan jauh. Jadi kita lebarannya via video call aja. Dan lagi ada dampak kayak gini juga kan. Semoga dampak COVID-19 ini bisa berakhir di Ramadan ini. Amin. Kalau bisa sebelum lebaran ya. Nah, kalian tuh hal apa sih yang paling identik di bulan Ramadan? Dari Yoga dulu deh. Gue dulu ya. Kalau gue nggak tahu ya gue doang apa orang lain juga merasakan, tapi kalau di TV udah ada iklan dan ngomongnya kayak langkah menuju kemenangan, itu tuh udah Ramadan banget. Itu tuh udah Ramadan banget gitu. Sama ini ya, sama berkah Ramadan ya, sama berkah Ramadan. Iya, pasti berkah Ramadan. Iya pasti selalu kayak gitu. Jadi itu udah identik banget lah, walaupun kita nggak ngelihat ke TV-nya, walaupun dengar suara doang, wah dikit lagi Ramadan nih. Gue identik, kalau gue lebih ke ini sih pas waktu tahun lalunya. Kalau waktu tahun lalu kan nih
baru puasa pertama nih tarawih, kan kalau sekarang tarawih di rumah ya kita ya, pasti Iya. ada perang sarung. Itu sebenarnya itu keseruan sendiri sih dari apa namanya remaja-remaja masjid yang perang sarung gitu. Padahal perang sarung dimainin sama anak-anak kecil ya, anak Iya. bocil ya. Nah, ampun. terus yang identik tuh ada lagi kayak takjil, banyak tuh takjil, terus Iya, takjil. woi. banyak timun suri. Timun suri Lebaran. tuh Sekarang, identik banget sama Ramadan. Kayaknya tapi tiap sekarang jadi enggak, jarang gitu ya. tapi masih ada kok. Tadi gue lihat keluar dikit. Enggak, gue tadi nyari bahan sirup sama sarden buat sahur. Aduh. Tapi satu ketinggalan nih, identik Apa tadi tuh? nyambung sama makanan. Biasanya di depan masjidnya itu banyak tukang jajanan. Gue kadang pas lagi perang sarung tuh tiba-tiba disuruh berhenti dulu, tapan, kita beli dulu makanan nih. Oh, jajan dulu ya, jajan. Ya, jajan dulu, kita rehat dulu kan. Maka terus habis itu tiba-tiba ada yang geplak, udah kita ini lagi Mulai lagi. perang lagi, mulai lagi. Tapi warga kampus ya kan diikutin ya cara gue. Itu selesai tarawih kok itu kita ngelakuin perangnya. Tapi kalau misalnya gue sih identiknya ya, kalau dari gue sendiri, kalau puasa bulan Ramadan kali ini mungkin mempersiapkan Lebaran, jadi kayak beli baju baru gitu nggak sih? Ya nggak? Iya Kayak benar. kalau misalnya kita kan sebelum Lebaran tuh beli bajunya kayak keluar, tapi sekarang lebih kayak beli online gitu ya. Iya, kita beli online pasti. Apalagi pas biasanya tuh Hamin satu sebelum Lebaran, Hamin satu, Hamin dua sebelum Lebaran tuh pasti ramai banget mall-mall. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Yang ada kena Iya. corona loh pada, ya kan? Gue punya tips nih tapi untuk bulan Ramadan ini kan ini lagi apa namanya lagi ada wabah COVID-19 juga kan nih di sini sekarang lagi ada pandemi. Gue ada tips dari gue sendiri nih. Nah, kalau misalkan lu berdua mau apa namanya mau ngasih tips juga boleh. Tips pertama gue punya tips membiasakan diri berbelanja di e-commerce. Kalau lu belanja di e-commerce jadi kan apa namanya memutus rantai COVID-19. Dan pemerintah sebenarnya udah menganjurkan juga kan kalau kita nggak boleh apa namanya nggak boleh sering-sering keluar belanja gitu kecuali Iya. emang lagi udah butuh. Tapi emang betul sih, karena ngelihat kondisi sekarang tuh kita beli kebutuhan apa aja untuk makan, pakaian dan segala macam itu emang udah Ya. online semua gitu. Tapi ngomongin tentang online gitu, gue juga punya tips nih. Kalau misalnya kita sering kayak belanja online gitu kan, kita kayak nggak biasanya jadi kayak keuangan kita terbengkalai ya nggak sih? Jadi kayak nggak mikirin uang lagi, yang penting beli aja gitu kan. Padahal menurut gue tips untuk selama Ramadan ini itu harus mulai mengatur anggaran keuangan kita sendiri. Emang kan kalau misalkan kita udah belanja online tuh suka ngelihat ini bagus nih, beli lagi ya. Jadi keinginan kita tuh lebih tinggi daripada kebutuhan kita jadinya. Wishlist-nya nambah ya. Iya, wishlist-nya ditambah nih ini kayaknya kurang, tambah lagi. Nah, ngatur keuangannya tuh bukan sekedar kayak kita mengurangi pembelanjaan, tapi kita lebih kayak melihat skala prioritas kita yang kita mau beli itu apa. bener. Lebih mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan. Ya. Betul. Apalagi karena kita kan lebih sering di rumah ya, jadi kayak penggunaan listriknya pasti bertambah, AC Bener banget. gitu. Iya, kalau misalnya disuruh milih, misalnya Najib disuruh milih mau tas apa mau makanan, lebih menguntungkan makanan sebenarnya. Iya lah, Jadi jangan walaupun Iya. udah begini. Gue mau ngasih tips juga nih. Ini yang Apa paling penting sih, karena Apa tuh? dari semuanya kita harus bisa menjaga kebersihan. Oh iya, benar. Oh iya. Karena walaupun kita keluar rumah, kita tetap jaga kebersihan kayak pakai masker, sarung tangan gitu. Tapi kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar ya sebisa mungkin gitu. Itu yang biasa apa namanya jorok. Tadinya habit gue juga jorok sih sebenarnya. Pas ada COVID-19, gue jadi kayak tambah ngerawat diri gue gitu. Tadinya gue jarang. Iya, gue jadi bersin. Jadi kayak lihat apa tuh muka gue agak putihan kan kayak nabi. Iya. Iya, terus kan tadinya gue bisa aja apa namanya kalau lagi liburan ya, gue mandi sehari 2 kali kali. Enggak, sehari gue nggak mandi sama sekali kali. Wah, nggak kaget sih gue. Tapi sekarang tuh kayak gue mandi
udah mulai 3 kali, paling minimal 2 kali sehari gue mandi. Jadi kayak Harusnya itu normal ya. Iya, itu normal ya. iya mungkin itu orang-orang normal ya. Kalau gue kan abnormal. Tapi masih nyambung ngebahas kebersihan nih, jangan lupa juga untuk makan makanan yang bergizi. Dan kalau misalnya ada tawaran untuk jajan, lebih mending tuh kayak kita memprioritaskan makanan yang sehat, Sayur-sayuran lah, buah, jangan banyakkan fast food lah pokoknya. Dan itu juga kan protein, dan harganya juga pasti berisi, kan dan lebih mahalan yang tidak sehat kan daripada yang sehat. Yang sehat kan lebih murah. Iya loh, iya betul loh itu. Lebih ke mengatur anggaran keuangan juga sih sebenarnya. Dan jangan lupa iya juga benar-benar. konsumsi vitamin ya untuk Ya, menjaga stamina. Iya benar-benar. Nah, selain makan makanan yang bergizi, kata Yoga nih, ada juga nih, gue punya tips kalau kita itu harus mengkonsumsi yang namanya empon. pon-pon. Enggak, gue nggak tahu. Gue nggak Itu tahu. yang ini bukan sih yang apa namanya yang kayak campurnya tuh kayak ramuan-ramuan herbal gitu kayak jahe terus kunyit. Betul Itu jamu-jamuan. Oh, Iya, kayak jamu. Jadi yang anget-anget gitu kita lebih banyak harus mengkonsumsi itu. Soalnya kan pemerintah juga udah nganjurin untuk menjaga kesehatan badan dan dengan mengkonsumsi obat-obat yang tradisional, yang apa namanya, yang alami gitu lebih mending sih daripada mengkonsumsi obat, ya nggak sih? Jamu itu kan imunnya bikin imunnya lagi, bikin imun kita kuat. Setelah gue searching lagi, setelah gue searching ternyata tuh herbal Indonesia tuh emang banyak gitu, daripada luar negeri kayak jahe, kunyit iya. dan lain-lain. Oh, mungkin empon-empon ini juga bisa dijadiin referensi untuk buka puasa kali ya. Tapi ya kita juga harus bangga sih sebenarnya jadi warga negara Indonesia karena kan rempah-rempah cuma ada di Indonesia. Kalau di luar negeri tuh kayak lebih susah Betul. sih. Kalau di Indonesia tuh lebih gampang. Kita kan udah dikasih keuntungan tuh banyak rempah-rempah di Indonesia. Masyarakat Indonesia juga jangan bandel, masih keluar rumah aja. Iya, Nah, harus kesadaran tetap stay dirinya at sih. home. Stay at home, betul banget. Kayak kita nih stay at home kan, tetap produksi. Betul sekali. Nah, warga kampus, kira-kira buat episode kali ini di Radio Buduluhur Ngabroburit itu aja kali ya. Apalagi ya yang bakal ada di episode selanjutnya. Jadi kalian tetap stay tune terus ya. Gue Mosya pamit undur suara. Gue Naib juga pun pamit undur suara. Gue juga pamit undur suara dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah! Uh,